Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Etika Siswati Putri. Saya peserta Latsar CPNS Angkatan 15 tahun 2021, PPSDM Regional Bandung. Di sini, saya akan menjelaskan tentang analisis isu kontemporer sesuai tupoksi. Analisis isu efektivitas kinerja individu berdasar tupoksi. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu isu kontemporer. Isu kontemporer adalah suatu pokok persoalan yang terjadi di masa sekarang. Jadi, solusinya pun harus sesuai dengan masa yang sekarang. Identifikasi isu yang berkembang saat ini ada 3. Yang pertama adalah belum optimalnya penerapan dan 6 langkah cuci tangan untuk penunggu atau pengunjung di ruang rawat inap anak. Yang kedua, kurang optimalnya penggunaan sarung tangan pada saat melakukan tindakan medis. Yang ketiga, kurangnya pengetahuan orang tua tentang resiko jatuh pada pasien di ruang rawat inap anak. Kemudian, kita menganalisis isu dengan metode USG. U-nya adalah urgensi, yaitu seberapa mendesak isu tersebut harus dibahas. Yang S-nya adalah seriousness, yaitu seberapa serius isu tersebut harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. Yang G-nya adalah growth, yaitu seberapa besar kemungkinan isu tersebut menjadi berkembang dikaitkan dengan masalah penyebab isu akan makin memburuk apabila dibiarkan. Dari ketiga isu tadi, kita analisis menggunakan metode USG. Isu yang pertama, belum optimalnya penerapan 6 langkah cuci tangan untuk penunggu atau pengunjung di ruang rawat inap anak. U-nya mendapat poin 4, dan S-nya 5, G-nya 5, totalnya adalah 14. Untuk isu yang kedua, kurang optimalnya penggunaan sarung tangan pada saat melakukan tindakan. U-nya bernilai 4, S-nya bernilai 3, dan G-nya bernilai 3, jadi totalnya 10. Untuk isu yang ketiga, kurangnya pengetahuan orang tua tentang resiko jatuh pada pasien di ruang rawat inap anak. U-nya bernilai 4, S-nya bernilai 4, dan G-nya bernilai 4, dengan total 12. Untuk skala ukur dari metode USG, kita menggunakan angka 5 sampai dengan 1. Untuk 5 adalah sangat penting, sangat gawat, dan sangat cepat. Untuk 4, penting, gawat, dan cepat. Untuk 3, cukup penting, cukup gawat, dan cukup cepat. Untuk nilai 2, kurang penting, kurang gawat, dan kurang cepat. Untuk nilai 1, tidak penting, tidak gawat, dan tidak cepat. Kemudian, kita akan mendalami isu dengan menggunakan teknik Fishbone, di mana masalahnya adalah belum optimalnya penerapan 6 langkah cuci tangan untuk penunggu atau pengunjung di ruang rawat inap anak. Kita cari akar masalahnya dari segi lingkungan, SDM, fasilitas, dan mekanisme. Dari segi lingkungan yaitu kurangnya rasa peduli dan sosial budaya. Kemudian dari segi SDM, kurang optimalnya petugas dalam memberikan edukasi, kurangnya pengetahuan keluarga tentang 6 langkah cuci tangan. Kemudian dari segi fasilitas, belum tersedianya media edukasi dan kurangnya pemanfaatan media. Dari segi mekanisme, yaitu kurang optimalnya KIE dan penyuluhan. Kemudian kita analisa lagi dengan menggunakan analisa SWOT. Untuk S-nya adalah strength atau kekuatan, yaitu kemauan keluarga untuk lebih peduli tentang pencegahan infeksi. Kemudian edukasi yang baik dan mudah dipahami yang dilakukan oleh petugas. Kemudian W atau weakness, yang disebut juga dengan kelemahan, yaitu kurangnya pengetahuan orang tua dan keluarga, kurangnya kesadaran atau rasa peduli terhadap upaya pencegahan infeksi. O-nya opportunities atau peluang, meningkatnya pengetahuan dan rasa peduli orang tua dan keluarga mengenai hand hygiene sebagai salah satu upaya pencegahan infeksi. Dan T-nya adalah threats,
atau ancaman, menyebabkan terjadinya infeksi nosokomial terhadap pasien sehingga menyebabkan perawatan pasien menjadi lama dan menjadi sumber penyakit bagi keluarga yang lain saat pengunjung kembali ke rumah. Adapun solusi untuk mengatasi isu ini, yaitu pertama alternatif penyelesaiannya, dengan memberikan KIE atau penyuluhan kepada orang tua dan pengunjung tentang 6 langkah cara mencuci tangan. Dan tahapan alternatifnya, yang pertama, membuat media edukasi. Yang kedua, memberikan KIE atau penyuluhan kepada keluarga dan pengunjung. Yang ketiga, hasil yang diharapkan, meningkatnya pengetahuan orang tua dan pengunjung tentang betapa pentingnya cuci tangan dalam pencegahan infeksi. Kemudian, kita harus menggandeng pihak-pihak terkait untuk mensukseskan pemecahan dari masalah ini, yaitu ada perawat jaga dan bidan jaga, pengunjung, serta penjaga pasien atau orang tua pasien. Baiklah, itu tadi penjelasan saya mengenai isu kontemporer sesuai tupoksi. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.